Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fadila dengan NIM 24050080003. Di sini saya akan mempraktikkan simulasi yang telah saya buat, yaitu implementasi IoT berbasis smart home dengan menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama yang terhubung dengan Blink untuk memenuhi mata kuliah teknik antarmuka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah program Internet of Things menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan platform Blink. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan ESP32 dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dan terkoneksi dengan server Blink, sehingga nantinya perangkat dapat dikontrol dan dipantau melalui aplikasi Blink. Proses yang digunakan masih berupa program dasar atau template Blink. Fokus utama dari program ini adalah pada proses koneksi, bukan pada pengolahan sensor atau aktuator. Dengan program ini, ESP32 akan terlebih dahulu menghubungkan diri ke jaringan Wi-Fi, kemudian melakukan autentikasi ke Blink Cloud menggunakan AuToken, dan selanjutnya menjaga koneksi agar tetap aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat. Nah, untuk yang pertama yaitu ini, file in information from Blink device info HUD. Nah, dari ketiga define ini, Blink template ID, Blink template name, dan Blink AuToken ini didapatkan dari website Blink yang telah kita buat di ini website. Nah, ini yang telah saya buat. Nah, ini didapatkan, kemudian ini di copy dan dipaste ke Woki agar terhubung. Untuk bagian ini tuh digunakan untuk ESP32 dengan proyek yang sudah dibuat di Blink tadi ya. Nah, untuk define Blink template ID itu berfungsi untuk memberitahu ESP32 template proyek mana yang akan digunakan di Blink. Lalu untuk Blink template name itu berisi nama template proyek yang memudahkan identifikasi proyek pada Blink. Ini kan namanya Wokwi, jadi sama dengan di Blink yang telah saya buat nih, Wokwi. Kemudian define Blink AuToken. Nah, ini merupakan kode autentikasi unik yang berfungsi seperti username dan password, sehingga ESP32 dapat login ke akun Blink milik pengguna. Perlu dicatat, jika Blink AuToken salah atau tidak diisi, maka ESP32 tidak akan terhubung ke server Blink. Ini. Nah, ini. Walaupun wifi-nya sudah tersambung. Kemudian untuk pengaturan debug serial, ini command this out to disable print and save space. Define Blink print serial. Baris ini digunakan untuk mengaktifkan pesan debug dari Blink ke serial monitor. Nah, fungsinya sendiri itu untuk menampilkan proses koneksi Wi-Fi. Yang kedua, untuk menampilkan status koneksi ke Blink Cloud. Yang ketiga, yaitu untuk membantu mengetahui jika terjadi error saat program itu dijalankan. Jadi, jika baris ini dinonaktifkan atau dikomentari, maka program itu tetap berjalan, namun informasi koneksi itu tidak akan tampil di serial monitor ini, sehingga lebih sulit melakukan pengecekan jika terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu mengenai library. Ini library yang digunakan yaitu
Apa sih library itu? Nah, library ini merupakan komponen penting agar program itu dapat berjalan dengan benar. Include Wi-Fi itu digunakan agar ESP32 memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Include Wi-Fi client berfungsi sebagai pendukung komunikasi data melalui jaringan internet. Yang ketiga yaitu include link sampel ESP32. Nah, ini merupakan library yang sudah di-download sebelumnya ini. Harus di-download dulu, kalau tidak di-download itu tidak bisa. Akan terjadi error. Merupakan komponen utama library ini yang memungkinkan ESP32 itu berkomunikasi langsung dengan server Blink. Nah, tanpa library ini, fungsi-fungsi seperti Blink Backend dan Blink Run itu tidak akan dikenali oleh Arduino IDE. Selanjutnya, konfigurasi Wi-Fi. Ada car SID, kemudian ada car pass. Nah, bagian ini digunakan untuk menyimpan informasi jaringan Wi-Fi yang akan digunakan oleh ESP32. SSID berisi nama jaringan Wi-Fi ini, Walkway Gauss. Kemudian pass ini berisi password Wi-Fi. Karena pada simulasi Walkway jaringan yang digunakan adalah Wi-Fi terbuka, maka password itu dikosongkan. Ini ya, dikosongkan. Jika SSID atau password salah, ESP32 itu tidak dapat terhubung ke internet. Koneksi ke Blink juga otomatis akan gagal. Kemudian lanjut ke point setup. Debug console serial backend 115.200 maaf. Fungsi setup ini adalah hanya untuk dijalankan satu kali jika saat ESP pertama kali dinyalakan atau direset. Lalu fungsi dari serial monitor berisi baris ini mengaktifkan komunikasi serial, menentukan kecepatan komunikasi sebesar 115.200 baud, menampilkan informasi koneksi dan debug pada serial monitor ini. Kemudian untuk koneksi ke Blink itu kan Blink Backend, Blink Autoken, SSID dan password. Ini baris ini itu merupakan inti dari program karena melakukan beberapa proses sekaligus. Ini menghubungkan ke ESP32 ke jaringan Wi-Fi, menghubungkan ESP ke jalur Blink Cloud, dan mengaitkan ESP32 dengan proyek Blink yang sudah kita buat. Jika koneksi Wi-Fi atau token Blink bermasalah, maka program itu tidak akan melanjutkan ke fungsi loop. Ini tidak akan lanjut ke fungsi loop. Nah, fungsi loop sendiri ini akan dijalankan secara terus-menerus selama ESP32 itu menyala. Jadi, Blink Run ini tuh wajib pada setiap program Blink. Tugasnya yaitu menjaga koneksi ESP32 dengan server Blink, mengirim dan menerima data dari penerima dari aplikasi Blink, dan menjalankan perintah dari Ignite, tombol, slider. Jika fungsi ini tidak dipanggil, maka ESP32 itu akan terputus dari Blink dan widget di aplikasi tidak akan berfungsi. Nah, untuk delay 100, ini baris ini tuh memberi jeda waktu 100 mili-detik agar program tidak berjalan terlalu cepat dan beban kerja ESP32 itu lebih stabil. Untuk program sederhana delay masih aman digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai output serial monitor ESP32 dan juga Blink. Nah, informasi yang pertama yaitu mengenai informasi waktu kompilasi. Ini adalah waktu kompilasi. Baris ini tuh menunjukkan informasi versi firmware ESP32 yang digunakan oleh sistem. Tanggal dan waktu ini bukan waktu saat ini, melainkan waktu kompilasi
internal firmware sehingga normal dan bukan error. Yang kedua ada reset 01 power on reset sampai SPI fast flash boot ini. Nah, pesan ini tuh berarti ESP32 mengalami power on reset, artinya papan ESP32 baru saja dinyalakan. ESP32 menyalakan booting dari memori flash menggunakan mode SPI. Ini adalah kondisi normal saat ESP32 pertama kali dijalankan. Yang ketiga yaitu ada konfigurasi. Baris ini tuh menunjukkan konfigurasi komunikasi antara ESP32 dan memori flash internal. Informasi ini bersifat sistem internal sistem dan tidak mempengaruhi proses blink secara langsung. Yang keempat yaitu ini ada klik ini sampai dengan X00. Baris ini menampilkan pengaturan sinyal, clock, dan jalur data yang digunakan ESP32 untuk komunikasi dengan memori flash. Ini juga informasi internal dan menunjukkan bahwa konfigurasi berjalan normal. Yang ketiga yaitu mode Dio Clock Div 2. Ini artinya ESP32 ini menggunakan mode digital atau dual input output untuk membaca data dari flash. Clock Div 2 ini berarti kecepatan clock flash dibagi dua agar sistem lebih stabil. Kemudian ada load ini dan load ini. Kedua ini, baris ini menunjukkan bahwa program sedang dimuat oleh flash ke RAM. Data program berhasil dimuat tanpa error. Kemudian yang HO0 tile 12 ROM 4 ini merupakan informasi manajemen memori internal ESP32 menunjukkan bahwa memori tersedia cukup dan tidak penuh. Lanjutannya yaitu load program. Ini sampai dengan ini entry 0 kali 4 000805 DC. Artinya seluruh program telah berhasil dimuat dan entry ini adalah alamat awal eksekusi program. ESP32 mulai menjalankan kode Arduino. Kemudian untuk menghubungkan ke Wi-Fi, ESP32 itu mulai mencari dan mencoba terhubung ke Wi-Fi yang bernama Walkway Quest. Ini seperti yang ada di kode program ini, Walkway Quest ini. Sesuai dengan SSID pada program. Kemudian untuk 7723 koneksi to Wi-Fi. Ini ESP ini berhasil tersambung ke Wi-Fi, artinya koneksi internet sudah tersedia. Dan untuk alamat IP ESP32 ini itu 10.10.02. Mendapatkan alamat IP lokal menandakan bahwa komunikasi jaringan ini siap digunakan. Dan informasi library Blink V132 on ESP32. Ini menunjukkan bahwa library Blink versi 132 berhasil dijalankan. Library kompatibel dengan ESP32 dan tidak terjadi error pada library. Nah, untuk ini stand with Ukraine dan HTTPS Bitly-Swa itu merupakan pesan bawaan dari library Blink, bukan bersifat informasi sosial dan tidak mempengaruhi program juga. Kemudian untuk menghubungkan ke server Blink, nah ini sudah online, jadi sudah bisa dijalankan menghubungkan ke server Blink. Jadi yang ini koneksi. Nah ini
9735 koneksi ke Blink Cloud 80 itu ESP32 mulai menghubungkan server utama Blink Cloud melalui port 80. Lalu untuk 110.014 ini reading to SGPL Blink Cloud 80 itu mengarahkan koneksi ke server regional terdekat. Kemudian berhasil terhubung ke server regional, yaitu yang connecting ini. Itu ESP32 sedang membangun koneksi ke server regional Blink, dan untuk status siap atau ready ini ping 180 milidetik. Itu sudah terhubung sepenuhnya ke Blink Cloud. Sistem siap menerima perintah dari aplikasi Blink Cloud atau web Blink Cloud, dan ini secara berulang, koneksinya itu secara berulang. Kita coba kendalikan ini melalui pin digital 2 karena di Walkway saya memilih ini pin digital 2. Statusnya ini online ya, jadi ini bisa dijalankan. Nah, ketika dalam posisi on, maka lampu itu akan menyala, dan ketika posisi off, nah lampu itu akan mati. Gini. Selain menghubungkan lewat website ini, saya juga akan mencoba menampilkan lewat aplikasi yang sudah saya download di smartphone saya. Kemudian saya akan mencoba melalui aplikasi Walkway yang sudah saya download di HP saya. Nah, ini bisa dikendalikan melalui HP ya. Lihat di itu Walkway-nya. Off, mati, on, nyala. Mati, nyala. Mati, nyala. Nah, ini jadi bisa dikendalikan juga melalui HP. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perancangan simulasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ESP32 itu berhasil diintegrasikan dengan platform Blink melalui jaringan internet. Program yang dibuat mampu menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi dan Blink Cloud dengan baik, yang menunjukkan oleh status ready pada serial monitor tanpa adanya error. Simulasi rangkaian pada Walkway menunjukkan bahwa LED sebagai output dapat dikendalikan secara real-time menggunakan widget tombol pada Blink. Pengendalian ini berhasil dilakukan baik melalui dashboard Blink berbasis web maupun melalui aplikasi Blink di smartphone dengan hasil yang konsisten dan responsif. Hal ini juga membuktikan bahwa platform Blink ini mempermudah implementasi sistem Internet of Things karena memungkinkan pengendalian perangkat dari jarak jauh tanpa konfigurasi yang kompleks. Selain itu, penggunaan Walkway sebagai sumber simulator sangat membantu dalam proses pengujian dan pembelajaran sebelum sistem diterapkan pada perangkat keras yang sebenarnya. Dengan demikian, proyek ini telah memenuhi tujuan pembelajaran yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah sensor atau aktuator yang lain untuk membentuk sistem IoT yang lebih kompleks. Sekian simulasi yang telah saya praktekkan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.